Lillah. Lahi, rahmatulillah. Pokoknya dua banget. Ini wong sak kampung. Dengan penggunaan game edukasi online interaktif untuk meningkatkan minat belajar dalam jaringan siswa kelas 6 SD Negeri Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Kabupatennya agak dinaikkan nanti ya Mbak ya. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar diawali dengan moderator, pembukaan oleh moderator, kemudian paparan singkat dari Mbak Susanti Novia, dilanjutkan dengan testimoni dan penguatan dari mentor Bapak Ustadi, dan ulasan dari penguji. Untuk selanjutnya kepada Mbak Susanti Novia, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Slamet Sugiharto, MPRD selaku penguji, kepada yang terhormat Ibu Dr. Andana Widyaningsih, SMSI selaku coach, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ustadi, MPD selaku mentor. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Susanti Novia Arista Rohmatulillah, kelas B, Angkatan 11, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul penggunaan media game edukasi online untuk meningkatkan minat belajar dalam jaringan atau daring siswa kelas 6 SDN Sukorejo 3. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu yang pertama didasari oleh masa pandemi, yang mana pemerintah mengambil kebijakan bahwa pelaksanaan belajar dilakukan di rumah atau belajar dari rumah. Nah, dari situ terdapat berbagai kendala, salah satunya yaitu kontrol sekolah pada siswa di rumah itu menjadi berkurang. Nah, agar perjalanan atau pembelajaran ini tetap berjalan, maka harus segera diatasi, yaitu saya melihat selama 6 bulan berlangsung ini, minat anak dalam pembelajaran dari ini semakin berkurang. Mungkin dari situ saya mengoreksi diri dan memperbaiki bagaimana cara meningkatkan minatnya, berhubung anak-anak ini di masa usia anak SD lebih suka bermain daripada belajar, maka saya mengambil jalan tengah yaitu mengambil media game agar selain bermain kita bisa mengarahkan penggunaan HP itu dengan lebih efektif dan efisien. Nah, sehingga saya ambillah tema media pembelajaran menggunakan game online. Nah, tujuan rancangannya selain meningkatkan minat akan berimbas pada pemahaman siswa pada pembelajaran dan juga meningkatkan kedisiplinan mengikuti daring dan menjadikan pelayanan pendidikan yang saya berikan lebih efektif dan maksimal. Dari situ isu yaitu rendahnya minat belajar siswa secara daring, gagasan atau idenya penerapan pembelajaran menggunakan media game edukasi online. Nah, rancangan kegiatan yang akan saya lakukan pertama yaitu berkomunikasi dengan mentor dan kepala sekolah tentang rencana ini. Kemudian saya awali dengan mengukur minat siswa menggunakan angket melalui aplikasi Google Form. Setelah itu saya lanjutkan dengan sosialisasi tentang cara menggunakan game, kemudian implementasi yaitu melakukan pembelajaran, kemudian menggunakan media game. Gamenya ada mencari kata,
menyusun huruf, memasangkan kata dengan gambar, ada kuis, ada teka-teki silang, ada juga ular tangga online. Sehingga setiap materi pembelajaran akan saya kaitkan menggunakan game yang sekiranya tepat untuk tiap-tiap materinya. Kegiatan berikutnya setelah terimplementasikan selama kurang lebih 1 bulan, dilanjutkan dengan evaluasi, yaitu mengukur kembali tingkat atau efektivitas penggunaan game menggunakan data kualitatif melalui Google Form. Yang terakhir menyusun laporan. Manfaat aktualisasi ini saya ambil beberapa hal, yaitu yang pertama, kepekaan untuk mengidentifikasi isu. Sebagai seorang guru, saya harus segera cepat bertindak terhadap masalah yang saya temui. Yang kedua, memberikan pengalaman baru. Sebelumnya saya sudah menggunakan game quizzes, semacam penilaian. Dan anak-anak alhamdulillah bisa mengikuti. Nah, sekarang saya kembangkan dengan bentuk variasi lain. Yang ketiga, yaitu bermanfaat untuk aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Yang keempat, berkontribusi pada satuan kerja. Yang kelima, melatih kerjasama peserta didik. Yang keenam, pengalaman kreatif bagi peserta didik. Untuk jadwal pelaksanaannya, yaitu dimulai pada September minggu ketiga sampai dengan Oktober minggu keempat. Demikian paparan rancangan aktualisasi saya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini Bu moderatornya sedang berlari ke satu tempat karena perlu membuang sesuatu, maka saya ambil alih dulu. Monggo Pak Ustadz selaku mentor untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan apa yang direncanakan oleh Bu Santi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Selamat, yang bahagia Bu Susanti. Alhamdulillah telah memaparkan rancangan aktualisasinya untuk 2 bulan ke depan. Insya Allah ini bisa dilaksanakan Bu Susanti ya, akan kami bimbing. Ini menarik karena menggunakan media game online. Dan saya yakin siswa di SDN Sukorejo 3 ini memiliki Android, memiliki smartphone-nya. Gamenya mungkin beberapa jenis begitu Bu Susanti nantinya, sehingga bisa menarik. Saya yakin juga minat belajar akan meningkat karena game ini akan memecah kejenuhan dari siswa. Begitu Pak Selamat akan kami bimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Saya langsung beralih fungsi sebagai penguji. Susanti ini sebenarnya tua banget ya. Dengan bangsa kampung. Yang terakhir yang paling berharga Pak Ahmad. Oh, itu beban loh. Berarti karena namanya rahmatullahi, berarti Anda juga harus bisa menjadi rahmat bagi sesama. Ya toh? Oke. Nah, ini game-nya nantinya harus di-download atau gimana? Atau, ada link tautannya sehingga bisa langsung masuk. Oh, bisa langsung masuk lewat Google ya? Lewat dari saya share lewat WA, nanti langsung ada tautan, langsung masuk, langsung bisa dimainkan. Oke. Jadi gamenya sudah ada di sistem ya? Oke, sampun. Android. Oke. Itu
game-nya sebenarnya ada di mana itu? Ada di Di aplikasi Wall, Pak. Ada juga tidak yang perlu di tidak Handy. pesertanya tidak perlu mendownload aplikasinya. Tidak ada, langsung masuk seperti Zoom. Bisa langsung masuk. Bisa langsung masuk. Seperti Quizzes itu meskipun tidak install aplikasi, kalau ada tautannya, linknya itu bisa langsung jalan. Oh, bisa langsung. Oke, saya buat Karena yang sesimpel mungkin. Oke, berarti ada tautan langsung diklik langsung bisa masuk ya, tidak usah download aplikasi. Oke. Isi dari tadi permainannya itu Anda yang membuat atau disediakan oleh aplikasi? Saya yang membuat, Bapak. Jadi membuat nanti terus di-upload di aplikasinya itu. Okay. Jadi seperti semacam Kahoot gitu ya? Ini lebih bervariasi. Kalau Kahoot itu lebih ke arah kuis, kalau ini permainan. Ya. Oke. Yang merancang saya dan langsung saya yang mengedarkan juga. Mengoperasikan gitu ya. Oke. Oke, sudah. Tadi di Sukorejo itu semua anak sudah dipastikan punya HP. Berapa muridnya? Murid saya 33, Bapak. Sebelumnya saya tuh mengajar kelas 5. Kemudian tahun ini saya dinaikkan ke kelas 6. Jadi saya mengikuti murid yang sama. Dan insya Allah dulu awal corona itu saya sudah menerapkan secara online dan sekarang anak-anak juga semakin banyak yang punya HP. Begitu, Bapak. Dulu pernah saya pakai Quizzes dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi. Cuma saya rasa karena Quizzes itu hanya sebuah kuis seperti agak monoton, jadi saya mengembangkan yang lebih variatif gitu. Oke, yang penting itu karena kan berarti harus semua anak punya akses. Kalau tidak kan kasihan. Tapi kalau memang sudah bisa dipastikan seperti itu ya monggo. Ini kelas 6, materinya apa yang nanti yang dipakai? Nanti materinya di tema 3, Bapak, tentang penemuan. Temanya tentang penemuan. Kemudian ada IPA itu tentang listrik. Kemudian PPKN itu tentang cerita kemerdekaan. Matematika nanti juga bisa dipakai. Oke. Berarti bisa dilaksanakan. Yang penting itu dulu karena kalau nanti tidak bisa dilaksanakan, yang kerepotan Anda sendiri nanti. Oke. Terakhir barangkali ini, karena saya kira tidak terlalu banyak perbaikan karena sudah terjawab pertanyaannya, ya sudah jalan. Kalau enggak nanti bisa ada persoalan. Terkait dengan kegiatan nomor 3, mengapa Anda itu menjadi wahana untuk menerapkan komitmen mutu? Komitmen mutu pembelajaran itu menjadi satu hal yang harus saya terapkan, Bapak. Dalam penerapan pembelajaran daring ini, saya tidak bisa mengajarkan penuh sesuai dengan di masa normal. Seperti dalam satu hari itu 1 PB biasanya terdiri dari 2 sampai 3 mata pelajaran. Sedangkan kalau di dalam daring, kita harus lebih mengajar pada pemahaman siswa daripada semua diberikan tapi siswa tidak paham. Nah, jadi saya menerapkan prinsip pelan tapi paham. Jadi di sini saya lebih ingin memahamkan anak-anak, bukan untuk kuantitasnya saja. Jadi untuk pemahaman, pelan tapi bisa, pelan tapi pasti. Itu mutu yang ingin saya kedepankan. Anak-anak bisa ngakses Google Form, sudah pernah ngakses Google Form? Sudah pernah, sebelum kuis saya nyoba Google Form, kemudian
khusus itu Bapak. Bisa Insya mereka. Allah saya sudah belajar dari internet dulu itu sudah paham sampai dengan detik ini. Alhamdulillah. Oke, saya kira cukup. Kalau begitu aku saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan sudah siap. Monggo silakan. Ya, mohon maaf izin sebentar Bapak. Demikian saya arahnya sudah mengarah, tinggal bagaimana untuk diterapkan, dan kami mohon selalu hasil terbaik, semangat, ya. Terima kasih untuk Bapak Mentor, Bapak Ustadi, mohon pendampingannya. Banyak Bapak, ini pendampingannya 7 orang, jadi dari banyak lokasi. Monggo Bu Neni. Pasrah karo Jovan ae. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11.